Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Pujaro Sandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. Nah, di kesempatan video kali ini gue bakal ngebahas masalah sistem terbaru yang Gojek kali ini baru launching ya. Mungkin di area Jabodetabek sendiri baru beberapa minggu yang lalu Gojek mengeluarkan fitur terbaru, yaitu fitur di mana kita mitra driver ini bisa memilih layanan sendiri yang kita bisa mau bawa aja. Contohnya kita pengen milih beberapa layanan yang kita aktifkan. Contohnya apa, kita mau mengaktifkan GoFood saja, atau GoSend saja, atau GoRed saja, atau GoShop dan lain-lainnya. Nah, mungkin di aplikasi Gojek ini baru launching beberapa minggu yang lalu, khususnya di Jabodetabek. Dan tapi ini sistem sudah lama di aplikasi sebelah, yang mungkin itu aplikasi Grab gitu ya. Aplikasi Grab sendiri sudah lama juga, mungkin semenjak terbit mungkin ya, bisa jadi ya. Yang pasti udah lama juga mereka mengeluarkan supaya bisa mitra driver ini memilih layanan apa saja yang mereka pengen ambil gitu kan. Nah, di Gojek sendiri ini baru beberapa pekan yang lalu di launching di Jabodetabek. Jadi kita udah bisa memilih layanan apa saja yang bisa kita jalankan gitu ya. Jadi ada yang bisa kita nonaktifin, ada yang bisa kita aktifin sendiri. Nah, gua rasa Gojek meluncing sistem terbaru seperti ini adalah karena mungkin pengalaman mereka, driver-driver ojol ini mungkin yang biasanya bawa GoFood, ketika dikasih orderan GoSend mungkin dia malas drivernya, jadi di cancel. Alih-alih masalah mungkin yang biasanya bawa GoFood nganter makanan, ini tiba-tiba bawa barang mungkin yang ukurannya besar dibanding makanan yang biasa dia bawa gitu ya. Ada juga mungkin driver GoSend, prioritas GoSend tiba-tiba dikasih orderan GoFood, dan dia tidak biasa nunggu di resto lama, akhirnya terjadilah konflik gitu kan. Nah, mungkin Gojek mempelajari kebiasaan mitra-mitra drivernya di lapangan. Nah, jadi meluncinglah sebuah sistem yang terbaru seperti saat ini ya, yang bisa kita gunakan, yaitu kita bisa memilih layanan apa saja yang ingin kita bawa, layanan apa saja yang tidak ingin kita bawa gitu ya. Tapi Gojek sendiri memberitahu kepada mitra-mitranya bahwa ada suatu waktu di mana, entah itu jam sibuk, entah itu siang, sore, malam, atau pagi, di mana kita tiba-tiba aplikasi kita ini bisa aktif sendiri tanpa kita pilih. Ya, kemungkinan itu lagi jam sibuk, mungkin di area kita jarang driver yang untuk bawa makanan atau food, tapi kita tidak aktifin, maka Gojek juga bisa mengaktifkannya secara langsung otomatis gitu ya, dan tidak bisa kita ubah. Karena gue pernah lihat di aplikasi gue juga, pas gue mau nonaktifkan satu layanan, tiba-tiba tidak bisa diklik gitu kan. Jadi ini juga masih bisa dipilihkan oleh Gojek sendiri gitu, otomatis atau tidaknya. Nah, untuk mengatasi masalah yang dialami oleh mitra-mitra driver di luar sana, mungkin keluh kesahnya, nah makanya Gojek mengeluarkan sistem terbaru seperti ini. Jadi mitra driver bisa mengaktifkan satu layanan atau dua layanan yang pengen mereka bawa hari itu juga gitu ya. Nah, sebagai mitra driver di lapangan, apa yang harus kita lakukan dengan sistem yang terbaru yang Gojek launching saat ini? Nah, karena bagi gue di sini, sistem Gojek yang fitur terbaru yang mereka launching ini bisa menjadi pisau bermata dua bagi mitra driver di lapangan. Maksudnya seperti apa pisau bermata dua? Karena seperti ini, fitur yang terbaru Gojek launching ini bisa menjadikan akun kita ini menjadi makin gacor, atau juga sistem ini bisa juga membuat akun kita makin bapuk, atau mungkin yang tengah-tengah yang tadinya mau gacor malah jadi bapuk, atau sebaliknya gitu kan. Jadi bagi gue sistem ini bisa menjadi pisau bermata dua bagi rekan-rekan driver di lapangan. Nah, di kesempatan video kali ini gue bakal coba membahas dengan fakta sesuai lapangan yang gue alami sendiri, dan juga rekan-rekan area gue juga alami seperti apa. Nah, di sini gue bakal membahasnya. Sekali lagi, gue membahas ini bukan berarti bermaksud menggurui rekan-rekan di luar sana atau sok tahu dan sok pintar dan lain-lainnya, melainkan ini adalah sudut pandang penilaian gue di lapangan dan sudah terbukti di akun-akun gue dan akun-akun kawan-kawan gue lainnya gitu ya. Jadi kalau kalian pengen mengikuti saran, boleh silahkan. Dan jika kalian ada kritik dan saran, boleh kalian tinggalkan di kolom komentar. Siapa tahu bermanfaat bagi rekan-rekan di luar sana, termasuk bermanfaat bagi diri gue sendiri. Nah, yang pertama, apa saja yang harus kita lakukan untuk sistem terbaru ini? Pertama, jika kalian pengen mengaktifkan suatu layanan, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus mengenali akun kalian itu seperti apa setiap harinya. Apakah akun kalian itu sudah termasuk kategori gacor, ataukah masih tengah-tengah, dibilang gacor enggak, dibilang aib juga enggak, atau mungkin akun kalian masih berada di fase kebapukan yang sangat fatal sekali. Nah, sebelum kalian mengaktifkan suatu layanan atau menonaktifkan suatu layanan, kan harus mengenal tiga akun kalian ada di posisi mana. Yang pertama, jika kalian ada posisi gacor, menurut gue pribadi, dalam kategori gacor ini adalah ketika akun kalian bisa konsisten selama
kurang lebih 3 minggu sampai 4 minggu, 1 bulan full, akun kalian bisa mendapatkan setiap harinya 15 trip ke atas. Itu bagi gue udah termasuk kategori gacor ya. Nah yang kedua, ketika akun kalian tuh masih berada setiap harinya belum jelas, atau setiap harinya dapat 6 trip atau 7 trip, kadang 12 trip, kadang 5 trip, kadang 2 trip, kadang 4 trip. Nah itu belum, kalau bagi gue sendiri itu belum masuk kategori gacor ya. Itu masih awal dimana kalian pengen tengah-tengah gitu, dibilang gacor enggak, dibilang bapuk enggak. Nah yang ketiga, akun kalian berada di fase yang paling bapuk atau anyep gitu. Nah kalian harus mengalir 3 akun kalian ini ada di posisi mana gitu. Jadi pertama gue bakal ngebahas ketika posisi kalian, akun kalian tuh berada di posisi gacor. Yang pertama, ketika kalian pengen mengaktifkan suatu layanan saja tapi posisi kalian akunnya gacor, saran dari gue pribadi itu bebas kalian memilih, tapi kalian harus menyiapkan sesuatu gitu ya. Dalam arti seperti ini, ketika akun kalian sudah gacor, sudah prioritas 15 trip ke atas setiap bulan konsisten, nah itu udah masuk kategori gacor ya. Jadi kalian pengen mengaktifkan suatu layanan aja, mungkin kalian males bawa layanan yang lain, atau karena sudah terbiasa bawa suatu layanan, contohnya entah kalian biasa bawa GoFood tiap hari, atau GoSend tiap hari, atau GoRed tiap hari. Karena sistem ini launching, kalian pengen mencobanya yaitu mengaktifkan satu layanan saja, jadi tidak mau menerima orderan lain selain layanan yang biasa kalian bawa, contohnya mungkin GoRed ya. Nah kalian harus mengenal ini. Pertama, kalau akun kalian gacor ya mungkin kalian boleh mengaktifkan, tapi hati-hati. Pertama, jangan yang namanya Gojek ini, kalau kata gua pribadi, karena pengalaman gua 3-4 tahun Gojek, sistem Gojek ini masih memakai sistem history. Ini bagi gua ya, sudut pandang gua. Jadi kalian harus mengenal akun kalian. Pertama, belum tentu akun kalian itu walaupun GoRed tiap hari, ada kalanya di mana jam-jam siang atau jam mungkin pagi ada masuk satu GoFood atau GoShop atau GoMart. Pasti kalian semua driver pernah merasakannya gitu kan. Nah kalau kalian mengaktifkan suatu layanan saja, contohnya GoRed, jadi nggak bakal masuk ya orderan-orderan selain GoRed gitu kan, kecuali mungkin nanti otomatis Gojek yang melakukannya. Nah jadi kalian harus siap di mana ketika akun kalian biasa menerima orderan GoFood tiap jam siang, entah satu orderan entah 2 orderan gitu kan. Jadi kalian harus siap terjadi jeda di akun kalian ya, karena sistem Gojek ini masih pakai history kalau bagi gua ya. Karena gua beberapa kali dapat customer yang sama dengan orderan resto yang berbeda, tapi ada gua di situ, gua dapat lagi customer sampai gua hafal alamatnya ya. Jadi gua percaya dan gua yakini pribadi Gojek ini masih memakai sistem history. Jadi jangan sampai kalian kaget ada jeda waktu. Biasanya sejam gua 2 kali dapat orderan, tiba-tiba kok sejam 2 jam jeda. Nah pada saat itu kalian mengaktifkan satu layanan saja. Nah bisa jadi 2 jam itu kalian biasanya dapat orderan selain yang kalian aktifkan gitu kan. Pasti ada, gue juga pernah melangsung. Gue biasa bawa GoFood nih, tiba-tiba kalau gue siang tuh dapat GoMart, besok siangnya juga begitu dapat GoMart, terus habis itu dapat GoFood lagi. Nah kalian siap menghadapi jeda tersebut. Tapi kalau kalian pengen mengaktifkan satu layanan aja, akun kalian posisi ada di gacor, tapi untuk memperbaiki kinerja kalian, contohnya kalian biasa bawa GoFood aja gitu kan, karena mungkin motor kalian itu tidak bisa menyimpan helm gitu kan. Jadi kalian terbiasa bawa helm satu aja, nggak biasa bawa helm penumpang, takut GoRed masuk nggak bawa helm gitu kan. Nah untuk memperbaiki kualitas kerjaan kalian itu lebih bagus lagi gitu kan. Jadi jangan kalian menonaktifkan suatu layanan karena kalian males, atau males lah pokoknya intinya. Itu kalau kata gua nggak baik juga ya. Tapi kalau untuk memperbaiki kinerja kalian untuk fokus di suatu layanan, itu bagi gue sih makin oke gitu layanan kalian. Nah yang kedua, jika posisi akun kalian ini tidak berada di akun yang gacor atau tidak berada di akun yang anyep-anyep juga, atau berada di posisi tengah-tengah, dalam arti sehari itu kadang 6 trip, 7 trip, 12 trip, turun lagi 8 trip, turun lagi 6 trip. Nah itu kategori tengah-tengah ya. Nah ini yang bisa jadi pisau bermata dua bagi kalian. Contohnya posisi akun kalian ini sedang mencari jati diri kalau bagi gue pribadi ya. Jadi akun kalian ini sedang mencari jati diri, kemana arahnya, kemana histori yang kalian kumpulkan, di mana saja tempat histori kalian banyak, layanan apa saja yang histori kalian banyak di akun kalian, ini sedang mencari jati diri. Nah kalau saran dari gue, akun yang seperti ini jangan, kalau bisa jangan mengaktifkan 1 atau 2 layanan saja. Fokuskan untuk mengaktifkan semua layanan. Tujuannya kenapa? Karena tujuan kalian tuh mencari histori dulu akun kalian, supaya terbiasa histori kalian itu sehari itu bisa 15 trip, 14 trip, 15 trip. Nah jika kalian tutup suatu layanan, cuma dibuka 1 atau 2 layanan saja di area kalian, nah kalian sayang melewati waktu-waktu kalian. Tadinya kalian mau dapat GoShop, tiba-tiba kalian tutup GoShopnya, jadi nggak dapat GoShop gitu kan.
Karena baik lagi, sekali lagi, tujuan kita ngojek ini adalah mencari nafkah, mencari uang, mencari pemasukan gitu kan, untuk makan, untuk kebutuhan hidup, bukan untuk mencari suatu layanan aja gitu kan. Jadi alangkah sayangnya ketika orderan kita lewatin, orderan kita tutup, jadi kita nggak menambah pemasukan kita. Sekali lagi ingat, tujuan kita ngojek itu untuk menambah penghasilan ya, jadi bukan untuk mencari satu layanan aja. Jadi ingat tujuan pertama kita. Jadi saran gue untuk akun yang tengah-tengah ini, tetap aktifkan semua layanan, tujuannya untuk akun kalian tuh masih mencari jati diri. Mau di GoSend kah, GoFood kah, GoShop kah, GoRed kah, akun kalian tuh seperti itu. Dan yang ketiga, akun kalian ketika masih ada posisi di sangat bapuk sekali, bahkan sehari itu bisa cuma 2 orderan aja, mungkin 3, mungkin 4, mungkin sama sekali nggak dapet. Apalagi akun yang seperti ini, jangan kalian malah jual mahal. Dengan akun yang sadar diri seperti ini, hanya mengaktifkan suatu layanan atau 2 layanan saja gitu kan. Jadi alangkah sayangnya akun kalian itu masih proses untuk berkembang, atau juga masih proses mencari jati diri, kalau kalian malah menutup layanannya. Nah itu dia. Jadi yang kata gue bisa menjadi pisau bermata dua seperti itu. Dan sebelum kalian mengambil keputusan untuk mengaktifkan suatu layanan aplikasi atau mengaktifkan suatu aplikasi suatu layanan saja, dan perlu diperhatikan adalah area tempat kalian ngebit. Nah contohnya, gue kasih contohnya mungkin kalian itu mengaktifkan layanan GoRed saja ya, tiba-tiba kalian tuh lupa gitu kan, umpamanya ngaktifin GoRed saja, yang layannya di offin, jadi nggak, selain GoRed nggak mau masuk gitu kan. Tapi kalian salah nongkrong atau salah tempat gitu kan. Contohnya kalian malah nongkrong, tiba-tiba kalian GoRednya itu diaktifkan, tapi tidak nongkrong di tempat stasiun maksud gue ya. Jadi nongkrong di tempat resto-resto gitu kan, di ruko-ruko yang banyak restonya gitu. Jadi kemungkinan kecil orderan GoRed itu nggak ada. Nah, itu bisa buat akun kalian yang tadinya gacor malah bapuk gitu kan. Jadi namanya kita ngojol di lapangan ini harus mengenal tempat di mana area kita, histori kita, orderan kita, biasa orderan kita dapat di mana, terus layanan mana yang tempatnya, layanan GoRed di mana, GoShop di mana, GoFood di mana gitu kan. Kita harus mengenal. Jadi jangan sampai kita ngaktifin orderan GoRed tapi kita nongkrongnya bukan di area yang banyak orderan GoRednya. Dan kebalikannya lagi, kalau kalian mengaktifkan suatu layanan contohnya GoFood saja, tapi kalian tidak main di area GoFood, ya percuma, kalian malah main di stasiun, terminal mungkin kan. Nah itu kalian bakal memperkecil pendapatan yang kalian dapetin gitu. Nah untuk dari itu kan wajib juga bener-bener mengetahui histori kalian, biasa dapat orderan di mana, habis itu juga tempat area kalian itu ngebitnya, itu kawasan orderannya banyak apa, prioritasnya apa, dan saingannya apa gitu kan. Nah takutnya kalian mengaktifkan suatu aplikasi, contohnya akun kalian masih anyep nih, kalian ngaktifin GoRed aja, tapi kalian nongkrongnya mungkin di stasiun, bener tempat nongkrongnya, tapi kan akun kalian masih anyep, masih kalah dengan akun yang prioritas mendapatkan GoRed setiap saat. Prioritas itu bukan berarti akun-akun pilihan yang dipilih Gojek ya, bukan, tapi dimana mereka sudah punya histori yang kuat, yang tiap harinya bisa konsisten 15 trip ke atas. Nah bakal bisa ngalahin kalian yang cuma historinya sehari 3 orderan, sehari 4 orderan, atau 2 orderan, itu bakal kalah saing. Itu makanya gue menyebutkan Gojek ini masih memakai sistem histori ya. Jadi percaya nggak percaya, itulah kenyataannya, Gojek masih memakai sistem histori kalau bagi gue pribadi ya. Nah itu kurang paham, jadi itu menurut pengalaman pribadi gue. Jadi tergantung kalian mau pakai sistemnya seperti apa ngaktifin satu aplikasi aja. Jadi tergantung yang gue jelasin di atas. Mungkin kalian bisa pakai, bisa ikutin saran-saran dari gue dan kawan-kawan gue di lapangan. Mungkin juga kalian punya pendirian masing-masing, juga nggak ada masalah. Yang penting kita saling menghormati satu sama lain, pendapatnya beda-beda nggak ada masalah. Yang pasti gue cuma nyaranin, itu saran dari gue pribadi, bukan bermaksud untuk menggurui rekan-rekan luar sana, melainkan kita hanya sharing sama-sama. Oke, mungkin sekian video gue pada saat ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Gue akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.